cantik-cantik, ganteng-ganteng, gagah-gagah, pasti mau tampil di dunia anak. Tapi sebelumnya kita sapa dulu yuk teman-teman yang udah nonton di rumah. Halo, assalamualaikum adik-adik yang ada di rumah. Apa kabarnya? Semoga kita semua dalam keadaan baik-baik saja ya. Dunia anak kali ini ditemani sama Kakak Astri dan kita nanti akan bermain sambil belajar. Belajar apa ya? Pasti penasaran kan? Makanya jangan kemana-mana, kita saksikan dulu nih. Udah ada yang gak sabar pengen tampil. Ayo, siapa yang mau tampil duluan? Aku. Semuanya ingin tampil duluan ya. Kalau gitu langsung aja kita saksikan, ini dia penampilan tari merak dan juga dilanjutkan dengan musik angklung dari SD Lab School UPI.
di dunia anak, dunia kita, dunia ceria. Yeay, kalau tadi kita sudah menyaksikan penampilan musik angklung dan juga tari merak. Nah, sekarang Kakak Astri sudah bersama Nadia. Nadia ini adalah siswa berprestasi. Maaf ya Kakak Astri nyontek dulu soalnya ini prestasinya wah pakai bahasa Inggris. Nadia Irsya Arianto dapat gold medal di International Invention and Innovation Competition 2022 di Malaysia. Ya itu betul Nadia? Betul. Betul, wah Nadia ini dapat penghargaan, dapat gold medal itu karena nih ya Kak Astri dengar cerita. Nadia ini disuruh bikin tugas. Bagaimana sih caranya untuk melestarikan makanan tradisional khas Jawa Barat. Tapi Nadia ini saking kreatifnya dia bikin aplikasi. Nah itu dia yang buat Nadia jadi juara ya. Nadia boleh dijelaskan gak sih aplikasinya aplikasi apa? Jadi aplikasinya ada untuk makanan dan minuman khas Sunda. Terus di situ ada berbagai macam makanan dan minuman. Nama aplikasinya apa? Nama aplikasinya Boleh ditunjukin Nadia? Hurtup. Hurtup. Nah, Hurtup ini kepanjangannya Hayu orang tuang di Bandung. Hayu orang tuang di Bandung. Wah, itu aplikasinya coba Kak Astri boleh mainin nggak? Boleh. Nih, ini ya, ditunjukin nih, tunjukin nah. Nah, majuin ya. Nadia, nih, ini aplikasinya yang Nadia buat Hurtup Hayu orang tuang di Bandung ya. Nih, ada Sundanese Food, Sundanese Beverage. Oh, ada Sundanese Food, ada Sundanese Beverage. Kak Astri mau pencet dulu nih ya, Sundanese Food dah. Kak Astri mau cari makanan khas Sunda. English version atau Indonesian version. Ada dua bahasa gitu ya? Iya. Ada bisa dalam bahasa Inggris, bisa juga dalam bahasa Indonesia nih. Kak Astri dalam bahasa Indonesia aja deh ah. Oh ini nih ada daftar makanannya. Ada lotek, karedok, nasi timbel, sate marangi, nasi liwet, surabi. Nah biasanya yang paling sering dicari nih sama orang-orang biasanya makanan apa sih Nadia? Biasanya sate marangi atau lotek dan karedok. Kita coba ya sate marangi atau lotek karedok. Nih sate marangi aja ah, Kakak Astri suka makan sate. Wah, sate marangi langsung itu muncul penjelasannya di aplikasi ini. Tuh, sate marangi berasal dari daerah Purwakarta. Terus kalau untuk nyarinya gimana? Nih kalau Kak Astri nih pengen makan sate marangi itu kayak gimana tuh carinya? Bisa. Mau makan di mana? Bisa pencet yang di sini ada tulisan here dan itu bakal langsung ditunjukkan ke Google Maps. Maaf. Tunggu sebentar ya, sabar ya adik-adik ya. Coba. Yang lotek aja ya, maaf. Ya sok boleh yang lotek, Kakak Astri mau makan lotek deh. Tinggal pencet yang here dan bakal beralih ke Google Maps. Langsung memuat, langsung diarahkan ke Google Maps. Iya. Di mana aja yang tersedia warung lotek gitu ya? Iya. Oh tuh ada nih. Goyobot kelingkingan, ada mana tuh? Ada loteknya juga, lotek teh atik tuh. Wah lotek teh atik, siomay langsung ada muncul dan langsung diarahkan ini ke Google Maps-nya. Jadi ini aplikasi bisa di-download oleh wisatawan, siapapun sebagai petunjuk kalau kita pengen makan kuliner tradisional khas Jawa Barat gitu ya? Iya. Nah, ini di dalam lombanya ini Nadia kan dapat gold medal tuh ya. Itu atas penghargaan apresiasi terhadap aplikasi ini. Iya. Memang itu lawannya dari mana aja Nadia dan yang lawan lain itu bikin aplikasi apa aja? Ada dari banyak negara, terus kadang proyeknya beda-beda juga. Ada yang bikin aplikasi, ada yang lain-lainnya. Terus tapi Nadia yang juara emasnya. Iya, juara emasnya Nadia. Itu bagaimana tuh ceritanya bisa Nadia itu aplikasi ini dilombakan emang sama gurunya itu ditunjukin gitu emang sama gurunya, sama guru Nadia di sekolah itu diarahkan untuk ikutan lomba ini atau bagaimana? Cerita awal Nadia ikut lomba dan sampai dapat gold medal ini gimana?
Awalnya disuruh ke sekolah untuk bikin aplikasi tentang makanan dan minuman khas Jawa Barat. Lalu aku bikin aplikasinya dengan pakai MIT App Inventor. Jadi kayak orang-orang luar kalau mau nyoba aplikasinya ada versi English versionnya. Oh, jadi buat orang luar ada English versionnya juga, ada Indonesian versionnya juga. Memang itu bikin aplikasi itu dipelajari di sekolah, Nadia? Kalau aku sih les, jadi les. Terus? Ya les, terus akunya mempelajari banyak. Oke. Terakhir deh kalau gitu Nadia, buat teman-teman Nadia yang ada di rumah, bagaimana sih caranya supaya kita bisa pintar juga dan kreatif juga untuk bikin aplikasi seperti Nadia? Kita bisa belajar atau kayak otak-atik tentang webnya untuk bisa mempelajari bikin aplikasinya. Oke, jadi bisa belajar, Nadia juga les gitu kan ya. Oke, jadi intinya jangan patah semangat untuk terus belajar kemajuan teknologi saat ini. Nih buktinya Nadia aja kecil-kecil juara dunia, hebat. Duh, kalau gitu terima kasih ya Nadia. Nah, kita akan menyaksikan lagi penampilan berikutnya. Tapi setelah yang satu ini, jangan kemana-mana, tetap di Dunia Anak, dunia kita, dunia ceria.
Nah, adik-adik, sekarang kita belajar yuk. Kita belajar bermain musik gamelan. Sudah ada Pak gurunya di sini, Pak Indra. Halo, apa kabar Pak Indra? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Pak Indra ini adalah Pak guru musik gamelan di SD Lab School UPI, betul? Betul. Wah, nah sebelum kita belajar nih ya, belajar main alat musik gamelan. Kak Asri mau tanya dulu, Pak Boleh, Indra nih, mangga. apa sih bedanya musik gamelan, degung, karawitan? Itu sama aja atau suatu hal yang berbeda Pak Indra? Nah, kalau gamelan itu termasuk dalam ruang lingkup karawitan. Jadi karawitan, ada karawitan gending, ada karawitan sekar, ada karawitan sekar gending. Kalau karawitan gending instrumentalia tadi tidak ada vokalnya. Kalau karawitan sekar vokal. Kalau sekar gending ada instrumen, ada vokalnya juga, ada sindennya. Kalau dalam karawitan itu vokalis Sunda itu disebut sinden. Oh, tapi semuanya termasuk dalam ruang lingkup Karawitan, karawitan. betul. Nah, kalau di musik gamelan yang Pak Indra ngajar nih, itu memang alat musiknya apa aja sih nggak Pak Indra? Boleh diperkenalkan dulu? Kalau di degung sendiri ini seperangkat gamelan degung ya. Di antaranya ada saron, ada saron 1, saron 2, bonang, jenglong, kendang, gong, suling. Nanti kalau bisa ditambah sama alat musik kecapi. Oh gitu ya. Ini nih alat musik yang unik dan otentik mulai diperkenalkan ke anak-anak usia SD. Emang apa sih pentingnya Pak Indra untuk diperkenalkan ke anak-anak? Ya, selain untuk memperkenalkan nilai-nilai budaya, khususnya budaya Jawa Barat, sebagai media pendidikan juga bisa nih gamelan degung. Sebagai untuk kekompakan anak-anak, melatih kecerdasan juga bisa sebetulnya. Melatih otak kiri, otak kanannya di dalam gamelan itu bisa diajarkan gitu. Oke, jadi manfaatnya juga banyak ya. Memang karena kalau kita mempelajari musik itu otak kanan kita secara tidak langsung dipaksa untuk aktif ya, melatih konsentrasi, kreativitas dan imajinasi. Nah, Pak Indra, kalau yang Pak Indra ngajar nih ya, itu biasanya anak-anak di usia SD itu mulai tertarik atau mulai diperkenalkan sudah sejak tingkat SD kelas 1 atau nanti udah besar, udah SD kelas 4 baru dipelajari? Iya, kalau di sekolah sendiri saya mulai memperkenalkan itu di kelas tinggi, kelas 4, kelas 5, kelas 6. Nah itu dimasukkan ke dalam intra. Jadi dipelajari secara khusus di dalam pelajaran. Jadi setiap anak itu mendapatkan pelajaran. Kalau ketika ada pelajaran karawitan. Ada pelajaran karawitan di luar ya? Itu ada ekskul. Bukan muatan lokal Pak Indra? Bisa masuk muatan lokal. Bisa masuk muatan lokal. Oke deh kalau gitu. Kalau Kakak Astri boleh nggak belajar ikut juga gamelan kayak gitu? Apa harus anak laki-laki aja Pak Indra? Enggak, perempuan juga boleh. Perempuan juga boleh. Yang paling mudah deh untuk dipelajari yang mana Pak Indra? Yang paling mudah nih yang ini nih. Apa tuh? Tunggu. Jelong bukan? Jenglong. Jenglong tuh. AA-nya main jenglong itu yang alat musik yang paling mudah. Paling mudah secara tabuhan karena dia hanya nabuh di setiap ketukan keempat. Tuh 2, 3, 4. Tuh 2, 3, 4. Jadi setiap ketukan keempat mainnya gitu. Oh, setiap ketukan keempat. Tapi ini nggak mudah nih, nggak bisa dipelajari sekali langsung bisa ya Kak Pak Indra. Harus butuh latihan yang rutin juga supaya ngekopin chemistry-nya sama pemain-pemain yang lain. Oke deh terakhir Pak Indra, ya yuk Pak Indra, kenapa sih kita harus melestarikan seni tradisi untuk adik-adik yang ada di rumah? Iya, karena budaya itu kalau kata Padalang Bapak Asep Sunardi, martabat suatu bangsa itu bisa diukur dari budayanya. Kalau budaya kita hancur, bangsanya juga akan hancur seperti itu. Makanya dari sejak usia dini saya perkenalkan gamelan degung ini. Oke deh, terima kasih Pak Indra. Wah, obrolannya sangat bermanfaat. Jadi kita harus melestarikan
seni dan tradisi sebagai kemajuan sebuah bangsa. Jika bangsa itu seni dan tradisinya itu hancur, maka hancurlah sebuah bangsa. Itu pesan kata Pak Indra. Aduh, nggak kerasa nih kita bermain seraya belajarnya. Waktunya sudah mau hampir habis Pak Indra. Nih, pasti adik-adik yang ada di rumah juga nggak sabar untuk menyaksikan penampilan degung dari adik-adik yang ada di sini. Kalau gitu, saatnya Kak Astri pamit ya. Sampai jumpa di episode Dunia Anak selanjutnya. Dadah adik-adik yang ada di rumah. Saksikanlah penampilan degung dari SD Lab School UPI.